sebuah kejutan terjadi di 19 November kemarin, saudara. Ada sebuah penganugerahan lah begitu di Amerika sana. Ini anugerah kayak penghargaan musik begitu ya untuk musisi. Dari namanya, oh ini jangan-jangan mengarah pada satu genre musik, tapi nyatanya tidak ya. Ini umum begitu. Namanya Rock and Roll Hall of Fame. Ini sebuah penghargaan yang sudah sangat lama ya, dari tahun 90-an atau mungkin 80-an, dan tahun 2022 ini baru diumumkan tanggal 19 November kemarin. Dan ternyata yang mendapatkan Hall of Fame tahun ini tuh seorang musisi yang menurut beta memang layak sih dia mendapatkan penghargaan itu. Ya, musisi yang dulu beta dengan beta pung kakak pernah, bukan beta nih, beta pung kakak saja pernah beli kasetnya, kaset pita ya. Ini musisi yang berjaya di masanya ya, dan menurut beta dia orang yang sangat profesional. Sampai sekarang pun masih banyak karya-karyanya yang kita bisa nikmati, karya-karya yang lama maupun karya-karya yang baru, saudara. Nah, musisi ini namanya Eminem. Jadi Eminem ini diberikan penghormatan di Rock and Roll Hall of Fame 2022, dan yang welcomingnya, bukan welcoming, yang merepresent dia itu si produsernya ya, Dr. Dre. Dan beta sudah nonton YouTube-nya beberapa hari yang lalu, ada yang upload dengan kualitas yang bagus. Sebenarnya setelah acara puncaknya itu ada sih yang upload itunya, dia punya video, tapi kualitasnya kurang bagus. Jadi beta tunggu yang agak bagus baru beta nonton. Dan bagus sih dia, bagaimana Dr. Dre memperkenalkan dia, menceritakan dia punya kisah perjalanan hidup, bahwa dia adalah rapper berkulit putih ya, dan di skena hip hop tuh ternyata ya rapper itu yang bagus ya katanya yang kulit hitam, tapi ternyata Eminem datang dan membuat Dr. Dre juga bingung. Ini kulit putih kok bisa nge-rap sebegitu bagusnya, katanya seperti itu ya di pidatonya Dr. Dre. Dan kemudian Eminem membawakan lagu-lagu hitsnya seperti ada Stand, itu kolaborasi dengan Ed Sheeran, kemudian Sing for the Moment dengan si Steven Tyler yang punya lagu Aerosmith, kemudian lagu yang membuat kita tercengang-cengang ya, Rap God, dan partnya yang luar biasa itu ya. Dan setelah di penerima penghargaan yang lain seperti Rock and Roll Hall of Fame yang lain, itu si penyanyi itu tidak membawakan lagunya, tapi nanti si penyanyinya itu atau musisinya, entah itu band atau penyanyi, itu lagunya dibawakan oleh artis lain ya. Contoh misalkan waktu yang beta nonton itu siapa ya, ini Led Zeppelin misalkan, itu ada musisi lain yang membawakan mungkin Stairway to Heaven ya. Kemudian si Robert Plant, Jimmy Page itu hanya nonton di tribun saja. Tapi kalau untuk Eminem ini ternyata dia bawakan sendiri lagunya, dia hanya berkolaborasi dengan tadi Ed Sheeran dan Steven Tyler ya. Yang aneh juga siapa yang bisa membawakan Rap God ya. Dan mungkin lagu-lagunya yang lain ya, karena memang musik rap itu kan tidak semua orang bisa membawakannya ya, apalagi lagunya Eminem agak rumit. Nah, satu momen yang beta tangkap dari acara itu adalah ketika selesai tampil, Eminem ini kan kemudian dia membawakan pidato ya. Dan standar ya, kalau di satu penghargaan biasanya orang kan menyebutkan nama-nama orang-orang yang berjasa dalam karirnya seperti itu. Dan Eminem pun seperti itu, saudara. Dia menyebutkan beberapa musisi ya, alias yang dia sebutkan tuh lebih dari 100 musisi, saudara. Jadi yang beta baca di medsos dan beta saksikan juga di videonya, bahwa dia tuh siap sekitar 3 lembar kertas yang berisi list musisi-musisi yang akan dia sebutkan namanya ya. Dia sampai beberapa momen dia minta kesabaran dari para penonton ya. Nah, 3 lembar itu dia bacakan semuanya, saudara ya. Beta ingat yang pertama tuh dia sebut grup hip hop juga yang dulu ya terkenal di bemo-bemo di seputaran Kupang, bahkan di sini saja saat ini sekarang itu beta masih dengar ada bemo yang putar lagunya grup R&B hip hop namanya Two Live Crew. Two Live Crew Eminem sebut paling pertama ya. Two Live Crew yang sebenarnya dulu sering kita dengar di bemo-bemo ya. Setelah kita tahu bahasa Inggris ternyata lagunya sangat ini ya, maknanya sangat dalam ya kalau lagu-lagu Two Live Crew.
Ya jadi momen yang beta salut dari Eminem adalah dia mampu menyebutkan lebih dari 100 musisi. Bahkan kalau tepatnya itu mungkin mendekati 200 atau lebih dari 200 sedikit. Ya, disebutkan semuanya itu, saudara. Ini menunjukkan bahwa si Eminem ini dia begitu menghayati perjalanan karirnya sampai dia ada di panggung Rock and Roll Hall of Fame itu. Dia tidak melupakan orang-orang yang sudah berjasa di karirnya itu. Ya, saudara. Mungkin saja Eminem kan mungkin dia sudah sukses sekarang ya, saudara. Bukan mungkin lagi, memang dia sukses dengan berbagai macam hitsnya. Tapi dia tidak melupakan yang kita tangkap dari pidatonya itu, dia bahkan mengucapkan semua musisi-musisi yang menjadi influence-nya tuh kah. Bahkan mungkin ada yang berjasa seperti Dr. Dre, kemarin dia juga baru kolaborasi dengan Snoop Dogg ya, dan banyak musisi yang lain. Dia tidak melupakan itu, saudara. Ya, kan kita tahu bahwa terkadang orang kalau sudah ada di satu titik tertentu, ya kadang dia lupa bahwa oke, lu sampai di titik itu, siapa sih yang berjasa di lu punya hidup, atau siapa sih yang menginspirasi lu? Ya, kadang orang lupa. Tapi Eminem menunjukkan bahwa sebuah respect ya, sebuah penghormatan tuh patut diberikan sih kepada orang-orang yang sudah berjasa untuk lu punya hidup begitu. Bicara soal respect-respectan, ada nih satu di beberapa minggu belakangan ini ya, sebelum Piala Dunia dimulai, saudara, ramai juga nih di media sosial ya, seorang pemain bola bernama Cristiano Ronaldo. Nama yang biasa ya, biasa didengar ya. Oke, Cristiano Ronaldo kita tahu bahwa dia sekarang bermain untuk Manchester Merah ya. Kita tahu kalau kita flashback bahwa ada drama ketika dia pindah dari Juventus, dari Turin ke Carrington ya, di menit-menit akhir ya. Bahkan beta ikuti itu di Twitter tuh waktu penutupan bursa transfer. Katanya kan dia mau ke City ya, ke yang si biru, tapi nyatanya berlabuh di merah lagi ya. Nostalgia datang, dan pertandingan pertama ingat dia kasih gol dan Old Trafford bersorak untuk golnya ya, lawan terlupa waktu itu, musim yang lalu ya. Dan kejadian yang terjadi sebelum Piala Dunia kemarin adalah si CR ya, menghadiri wawancara dengan seorang reporter ya. Ini kan dia seorang wartawan juga nih, Piers Morgan namanya. Jadi CR datang, kemudian acaranya namanya Piers Morgan Uncensored ya, Uncensored. Jadi dari namanya kita tahu bahwa di sini tidak ada yang ditutup-tutupi. Seperti itu. Dan ternyata wawancaranya ini memantik kontroversi, saudara, menjelang Piala Dunia ya. Banyak sekali kontroversi yang muncul dari wawancara si Piers Morgan bersama Cristiano Ronaldo ini, saudara. Dan wawancara ini kemudian mengundang banyak respon dari ya, di jagat dunia maya banyak yang respon. Dan ya di YouTube bola pun ya, di podcast bola pun banyak yang meresponnya dengan episode, dengan video segala macam. Dan yang beta kan, saudara tahu beta ini pendukung MU ya, tapi ini bukan podcast bola ya. Kan sudah ada Retropus sebagai podcast bola terbaik ya. Dan juga ada mungkin podcast bola yang lain ya. Itu kan menurut beta ya, Cristiano Ronaldo saya pun tidak kenal ya. Dalam ya bisa dikatakan 2 dekade ini dia dan Lionel Messi yang menguasai lapangan hijau ya. Dan begini, saudara, kontroversi ini mungkin banyak saudara sudah baca di media ya. Beberapa poin yang penting yaitu si Cristiano Ronaldo ini ternyata menyebutkan bahwa si pelatih kepala di MU ya, pelatih yang baru musim ini melatih MU, Erik ten Hag, katanya tidak menunjukkan respect ke si Cristiano Ronaldo ya, tidak menunjukkan respect. Dan Cristiano Ronaldo pun menyebutkan bahwa saya tidak menghormatinya karena ia tidak menunjukkan rasa hormat kepada saya. Seperti itu ya. Itu untuk yang dia menyerang ETH ya, Erik ten Hag. Kemudian dia juga menyerang ya, sebenarnya ini
partnernya dia. Mereka berkembang sama-sama, tapi yang satunya pensiun duluan, namanya Wayne Rooney ya. Cristiano Ronaldo bilang begini, saya tidak tahu mengapa Rooney mengkritik saya dengan sangat buruk. Mungkin dia menyelesaikan karirnya lebih awal dan saya masih bermain di level tinggi. Saya tidak akan mengatakan bahwa saya terlihat lebih baik darinya, tapi itu kenyataannya. Oke, dia menyerang mantan partnernya di MU, Wayne Rooney. Kemudian dia juga menyinggung sedikit soal Sir Alex ya. Ya, dia sebutkan bahwa saya kembali ke sini karena saya mengikuti hati saya. Sir Alex bertanya kepada saya, tidak mungkin Anda datang ke Manchester biru? Dan dia menjawab, oke bos. Ya, ini berhubungan dengan tadi beta bilang di deadline bursa transfer ada drama sedikit. Nah, kemudian Cristiano Ronaldo juga menyebutkan bahwa dia merasa dihianati ya, bukan hanya oleh pelatih tapi oleh 2-3 orang lain di klub ya. Ya, katanya saya merasa dihianati. Sejujurnya saya tidak boleh mengatakan itu, tapi saya tidak tahu. Dia pun menyebutkan bahwa di MU tuh sejak dia keluar dari MU ke Real Madrid tahun 2009 sampai sekarang itu fasilitas di MU itu tidak berubah. Begitu saja, tidak ada teknologi yang baru di Carrington atau di mana begitu ya. Intinya dari wawancaranya dia dengan si Piers Morgan ini ya memantik banyak respon ya. Kemudian ya dampaknya adalah beberapa hari setelahnya mungkin karena pihak Manchester United merasa bahwa oke, lu masih pemain MU, kenapa lu melakukan wawancara yang sangat kontroversi seperti itu. Nah, akhirnya MU pun mengeluarkan statement saudara ya, statement di halaman resminya ya, yang menyatakan bahwa mereka memutus ya. Jadi Cristiano Ronaldo is leave Manchester United by mutual agreement with immediate effect. The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford. Jadi berdasarkan persetujuan secara mutual, CR kemudian kontraknya tidak diperpanjang lagi dan dia keluar dari MU, saudara. Yang kenapa beta hubungkan antara Eminem dan si Cristiano Ronaldo ini, saudara. Nah, kita bicara soal yang namanya respect. Kita bicara soal namanya saling menghormati. Kalau kita lihat Eminem tadi, dia bagaimana menyebutkan lebih dari 100 musisi di pidatonya, saudara. Banding terbalik dengan si Cristiano Ronaldo ini. Kita tahu bahwa di tahun 2003, 2004 dia datang dari klub di Sporting Lisbon ya, datang di MU, kemudian ya kita tahu bahwa dia kemudian meroket segala macam. 2009 dia pindah ke ke Real Madrid dan karirnya meroket, dapat banyak gelar. Kemudian dia pindah ke Juventus dan kembali ke MU. Saya pikir mau tidak mau kita harus akui bahwa Carrington MU adalah Dr. Dre-nya si CR ya. Dr. Dre yang mungkin seperti Dr. Dre bagi Eminem ya. MU itu seperti Dr. Dre ke Eminem ya. Artinya MU lah yang mengorbitkan lu begitu. Dan mungkin ya beta tahu saudara, mungkin ini sangat subjektif, tapi ya beta harus omong, terutama beta fans MU. Beberapa waktu belakangan ya sebelum Piala Dunia, mungkin lu lihat bahwa kadang apa sih yang kurang yang tidak diberikan pelatih. Tadi dia singgung ETH, Erik ten Hag. Apa yang kurang? Apa yang tidak diberikan? Dia pernah di starter, dia pernah jadi kapten. Mainnya ya kata Coach Justin hancur-hancuran ya. Dia tidak sekuat yang dulu, dia tidak se-power dulu lah. Bahkan untuk sekelas finishing pun dia sekarang touch-nya sudah lewat. Jadi kenapa dia singgung Wayne Rooney bahwa mungkin Wayne Rooney cemburu dan tanda kutip bahwa saya masih main level tertinggi, dia sudah pensiun. Menurut beta lu pensiun saja karena lu tidak sebagus dulu lagi. Dan menurut beta pribadi bahwa CR pun merasa bahwa dia sudah habis dan dia mencari kambing hitam. Kambing hitamnya siapa? Ya Erik ten Hag, Wayne Rooney, kemudian fasilitas di Carrington dan segala macamnya itu dijadikan sebagai alasan bahwa beta tidak suka lagi di Old Trafford di MU ya. Dibandingkan Eminem tadi yang sangat respect terhadap orang-orang di sekitarnya yang mendukung karirnya, harusnya CR Bang Dodo katanya, lu kembali ke Carrington, lu harusnya berterima kasih. Dan sampai sekarang belum ada kalimat terima kasih dari Cristiano Ronaldo kepada MU. Bahkan kemarin dia luncurkan NFT-nya. Dia tidak peduli juga dengan MU. Ini dua sisi saudara ya, antara Eminem dan CR yang menurut beta kita harus contoh yang bagus lah. Lu pun sebagai individu, lu pun sebagai seorang pribadi pun menurut beta respect itu penting sekali. Saling hormat menghormati. Tidak perlu rumus yang terlalu berat saudara ya. Lu tidak dihianati kalau lu
kalau beta mau ambil contoh dihianati, mungkin beta harus pakai contohnya kalau kan kita bicara pemain bola. Mungkin kita bisa bicara Iker Casillas misalkan, yang ketika keluar dari Real Madrid tidak diberikan sebuah seremoni yang bagaimana, dia pun menangis di jumpa pers. Mungkin itu bisa dikatakan pengkhianatan, mungkin bisa. Tapi untuk lu datang ke wawancara dengan orang yang notabene adalah seorang wartawan, seorang pewawancara, dia pasti akan kulik sesuatu yang akan menjadi viral. Respect lah kepada orang-orang di sekitar lu yang sudah berjasa untuk lu punya hidup. Dan respect ini bukan hanya sebagai individu ke individu ya, bisa kita buat secara umum juga saudara. Contoh kemarin ya, kita tahu sekarang lagi demam Piala Dunia. Jadi ada sebuah isu yang berkembang bahwa negara-negara tidak boleh memakai simbol LGBT yang ada kayak pelangi itu, corak pola-pola pelangi itu. Dan apa yang terjadi ya, Harry Kane, kapten timnas Inggris, kemudian ada beta lupa yang lain, tapi Harry Kane pernah bersikeras untuk memakai bahan kapten yang ada pola-pola pelangi ya. Saudara, pola pelangi ini menyatakan dukungan terhadap LGBT ya. Dan kebetulan di Arab itu dilarang, simbol itu dilarang, dan bukan di Arab, maksudnya di Qatar ya. Itu dilarang karena itu tidak sesuai dengan budaya di situ ya, bisa kita katakan seperti itu. Dan mungkin kalau ketong sering nonton Liga Inggris, itu LGBT itu kan lambang pelangi itu dipakai. Tapi kalau di Qatar, mungkin negara-negara sekitar Qatar pun mungkin itu dilarang saudara. Dan sebelum kick off Piala Dunia itu kan sempat simpang siur, pakai tidak, kalau pakai langsung diganjar kartu kuning dan seterusnya ya. Dan beta lihat di Twitter yang menarik, ada satu ini fans, beta lupa ini fans apa, dia menonton USA versus Wales ya. Nah, dia kemudian tweet di akunnya, dia bilang, "Security guard refusing to let me into the stadium for USA Wales. You have to change your shirt. It's not allowed." Jadi si orang ini ya, namanya Grant Wall, akunnya centang biru juga nih, bayar ke Elon Musk. $8. Jadi dia ini mau masuk di stadion, tapi kemudian dihentikan oleh penjaga. Karena apa? Karena dia pakai baju yang ada corak pelanginya. Dan dia bilang, penjaganya bilang, lu harus ganti baju dulu baru lu bisa masuk ke stadion. Kemudian di tweet seperti itu. Kemudian tweetnya ini dibalas oleh, ini beta kurang tahu ya, tapi nampaknya dia ini termasuk tokoh penting di Qatar ya. Dia balas tweetnya si orang ini tadi dengan bahasa Inggris. Jadi dia sebut seperti ini: sebagai seorang Qatar, dia bangga dengan apa yang terjadi ya. Artinya dengan sikap si penjaga yang tidak membiarkan si orang tadi masuk di stadion dengan pakai simbol pelangi itu ya. Terus dia lanjut tweetnya, "Saya tidak tahu ya, ketika orang barat belum menyadari ya bahwa nilai mereka itu tidak berlaku universal. Nilai yang mana? Nilai yang mengakui atau melegalkan LGBT lah, bisa katakan seperti itu." Dia lanjutkan bahwa ada kultur ya yang nilainya berbeda dan lu harus hormati itu. Ya oke, lu di misalkan lu di Inggris atau di mana, itu mungkin tidak masalah, kalian akui itu. Tapi kalau lu datang di Qatar, ya itu dilarang. Ya sudah, lu respect saja dengan itu. Dengan aturan itu. Kok susah amat sih gitu. Kontroversi tentang pelangi tidak pelangi ini ya, ini kan mewarnai Piala Dunia saudara. Ini juga kita lihat bahwa harusnya para pendukung timnas mereka yang ke Qatar itu ya sudah tahu, lalu datang di negara yang tidak mengakui LGBT, tidak minum alkohol, ya sudah respect saja dengan itu ya. Jangan buat hal-hal yang lain lagi ya. Saya akan lu paling hebat, pokoknya orang harus ikut saya. Tidak saudara. Makanya dulu ada pepatah Rumania yang mengatakan apa? Di kandang kambing mengembik ya, di kandang anjing lu menggonggong, di kandang apa lagi? Kandang ayam lu berkotek mungkin ya. Itu kan umum. Artinya kita adaptasi, kita menghargai budaya yang tempat di mana kita berada ya. Respect itu kan penting juga saudara. Jadi jangan sampai kita memaksakan kehendak kita, memaksakan kebiasaan kita di tempat yang orang pun tidak mengakui lu punya budaya itu ya. Itu bahaya juga saudara.
Dan menurut beta ini hal-hal standar sih dalam hidup yang katong harus punya sih. Ya, berhenti dengan memaksakan pandangan lu yang mungkin saja bisa dikatakan sempit ke pandangan umum yang sebenarnya itu banyak yang menentang itu gitu ya. Bagaimana dengan keadaan di negara tercinta kita ini ya? Ya kita pun masih berkutat dengan yang namanya tidak saling menghormati, yang namanya saling memecah belah dan seterusnya ya. Meskipun ya kita harus jujur, harus open saja bahwa ya terkadang isu-isu yang apalagi mau menjelang panggung-panggung politik ini mulai akan digaungkan, itu banyak gorengan di mana-mana saudara ya. Beta heran sih kenapa kita masih memperdebatkan SARA ya, masih memperdebatkan yang namanya boleh dan tidak boleh ya. Pokoknya ini daerah khusus ini daerah khusus ini, yang lain tidak boleh di sini. Yang boleh kasih bantuan hanya ini. Jangan ada embel-embel ya. Di saat Elon Musk sudah punya misi ke luar angkasa, kita masih berkutat dengan hal-hal standar ya, yang sebenarnya membuat kita berpikiran sempit ya. Sebagai kaum yang sedikit beta sih hanya terpaku merenung sih, melihat kenapa sih masih ada seperti itu. Kenapa ya? Apakah untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan kelompok, kemudian hal-hal seperti itu ya harus diangkat lagi ya. Beta harus bilang bahwa beta punya banyak teman dari berbagai macam penjuru Indonesia ini, dan aman-aman saja, saling hormat menghormati. Makanya mudah-mudahan ya, ini kan namanya juga kita berharap, kan bebas berharap bermimpi ya, suatu saat hal-hal seperti ini tuh coba dihilangkan. Dan beta tidak mau banyak ngomong soal hal-hal itu, tapi beta harus omong karena supaya plong tuh di dalam hati ini ya. Dan perdana di podcast ini untuk menyikapi hal itu, beta buat puisi. Mungkin bisa menggambarkan lah bahwa ya sudahlah, jangan ada perbedaan lagi. Sebuah kata berawalan I dan berakhiran I tidak pernah basi, dan kami terpaku sih di sini, hanya meratap tak tahu arti. Mari belajar tentang kasih. Tak perlu rumus rumit pengerut dahi. Kami sering semeja menyeruput kopi, dan di sana tak ada benci, tak ada dengki. Cheers saudara.